Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita akan berbincang-bincang dengan saudara kita yang alhamdulillah Allah telah berikan hidayah kepada beliau dan keluarganya. Untuk lebih lanjut, mari kita berbincang-bincang, mari kita dengarkan kisah keislaman beliau dan keluarganya. Boleh diceritakan, dikenalkan kepada pemirsa nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya alhamdulillah yaitu Ahmad Samsuddin, yaitu berasal dari agama Kristen Katolik. Saya berasal dari kota Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Tayan Hilir. Terus usia sekarang berapa tahun? Alhamdulillah sekarang usia saya menginjak 17 tahun. Ketika masuk Islam usia berapa tahun waktu itu? Yaitu masih usia tahun 2006, yaitu usia sekitar 12-an Ustaz. 12-an. Oh, 12-an tahun. Coba mungkin bisa diceritakan kisah kenapa sampai tertarik untuk masuk Islam seperti itu? Iya, sebelumnya karena ikut-ikutan aja Ustaz. Oh gitu. Awalnya ikut-ikutan. Ya. Terus gimana kalau ikut-ikutan? Coba awal dulu gitu, ketika tertarik atau ya ikut-ikutan Islamnya itu sendiri, apakah di daerah sekitar emang mayoritas Islam ataukah emang mayoritas non Muslim, tapi karena ketertarikan melihat ibadah orang-orang Muslim itu aja? Tidak Ustaz. Gimana? Karena di kampung mayoritas Kristen. Gitu. Yaitu alhamdulillah ada kakek angkat yang mengajakkan Islam. Kakek angkat. Oh Iya. gitu. Mengajak ya? Iya. Nah. Mengajaknya bagaimana kita, misalkan ayo kita masuk Islam atau gimana? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Waktu Pertamanya itu gimana? ibu diajaknya Oh kan. gitu. Iya. Jadi sempat tahun 2001 mungkin diajak Islam, tapi belum bisa. Oh gitu. Jadi 2001 Belum kompak dari keluarga. Jadi ada kakek angkat gitu ya? Iya. Kakek angkat yang datang ke rumah kemudian mengajak ke Syamsuddin dan keluarga gitu waktu itu. Iya. Waktu itu anggota keluarganya berapa orang? Maksudnya ibu dan siapa aja waktu itu di dalam keluarga itu? 6 keluarga. 6. Ya, 6 orang gitu 6 ya? orang, iya. Ibu dan 5 orang anak gitu? Iya. Oh seperti itu. Samsudin anak keberapa waktu itu? Paling kecil. Oh paling kecil. Terus gimana kakak-kakak yang lainnya? Kakak yang lain alhamdulillah udah muslim. Oh gitu, kakak yang lain muslim. Sama gak maksudnya kakak itu masuk ke dalam atau tertarik untuk masuk Islam setelah kakek angkat itu datang apa gimana? Setelah kakek angkat itu datang. Oh gitu. Jadi kalau Samsudin kan waktu itu emang usia masih kecil gitu ya. Iya. Kakak yang ini kan sudah dewasa gitu. Karena orang dewasa itu sulit gitu. Maksudnya dalam artian ya kalau nggak ada faktor lain mungkin sulit untuk menerima Islam seperti itu. Mungkin bisa Samsudin ceritakan gitu kisah kakak Samsudin itu sendiri gitu ketika masuk Iya. Islam. Bilang Ustaz. Iya nggak apa-apa. Yaitu karena dulu sempat juga udah muslim, tapi alhamdulillah Allah masih menyayangkan. Gitu. Kemudian kemarin tahun yang lalu hampir murtad lagi. Tahun berapa? Tahun 2009 2000 Gitu. Iya. Jadi ketika tahun 2001 semuanya secara istilahnya Belum muslim. jadi sudah ketika muslim pertama waktu itu tahun berapa? Tahun 2006. Tahun 2006 gitu ya. Karena kurangnya bimbingan keislaman seperti Iya. itu. Jadi sudah hampir masuk kembali ke agama yang semulanya seperti Iya, itu. betul. Oh gitu. Jadi itu tahun 2009. Iya. Nah, berarti dari tahun 2006 sampai tahun 2009 apa yang Samsudin dan keluarga lakukan gitu? Karena kan Tidak ada Ustaz. jadi Islamnya hanya sekedar ikut-ikutan gitu aja. Iya. Ketika orang sholat Jumat ngikut sholat Jumat apa enggak? Ada yang enggak, kadang-kadang ikut. Oh gitu. Iya. Ada gak maksudnya kisah di keluarga Samsudin yang memang dia mendapatkan sesuatu yang
unik atau sesuatu yang aneh dalam Islam gitu sendiri? Ada. Apa coba mungkin diceritakan? Itu yang mempertahankan Islam ada kakak, Ustaz. Oh gitu, kakak laki-laki perempuan? Perempuan. Oh ceritanya gitu. Dia alhamdulillah karena dari kecil ibu kan nggak soal sekolah dititipkan sama orang. Oh gitu. Alhamdulillah tahun 2006 itu 2007 dia dapat hidayah. Jadi dia yang memperdalamkan Islam. Jadi dia belajar Islam sendiri gitu? Iya sendiri dia pertama. Oh gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2008 Tahun 2009. 2008 2009. Bisa mungkin ceritanya awalnya gimana? Apakah dia beli buku ataukah dia bergaul dengan Dia bergaul, Ustaz. Oh, banyak bergaul dengan teman-teman muslim gitu. Iya. Oh gitu. Terus bagaimana? Maksudnya dia banyak bergaul kan ya? Iya, dia sering menasehati kan. Oh gitu. Iya. Jangan sampai katanya kembali ke agama yang lalu katanya. Oh gitu. Enggak kan Samsudin sendiri kan belum ngerti apa itu Islam. Iya. Agama yang lalu pun mungkin sudah banyak Samsudin ketahui gitu kan ya. Terus apa dong sisi positif yang apa namanya? Yang menarik, apa sisi positif, sisi yang menurut Samsudin itu menarik dalam Islam? Apa sih? Itu tentang ibadah juga, Ustaz. Untuk ibadah seperti apa misalnya? Seperti sholat. Kalau Kristen kan tidak ada sholat. Oh gitu. Iya. Kemudian bersuci juga, Ustaz. Banyak sekali perbedaan dalam gitu. Kristen dan Islam. Jadi di agama sebelumnya tidak diajarkan masalah bersuci gitu ya, untuk menjaga kebersihan. Iya. Tapi di Islam ada gitu. Itu Ada. juga salah satunya menjadi daya tarik kenapa masuk Islam. Terus faktor lainnya gitu. Mungkin dari pergaulan dan lain sebagainya gimana coba? Ya, Bisa pergaulan dibandingkan mungkin dari yang agama sebelumnya dan dengan agama Islam seperti itu. jauh sekali bedanya, Ustaz. Oh, bedanya apa? Mungkin bisa Bedanya kalau Islam ya, Ustaz, dalam bentuk beribadahnya sangat jauh sekali. Gitu. Iya. Jauh sekali gimana misalnya? Contohnya puasa aja. Mereka bisa makan. Oh gitu. Tapi kalau Islam tidak boleh makan satu hari, tapi sampai gitu. buka jam 6 ya. Itu yang saya salut pertama itu, Ustaz. Oh gitu. Iya. Terus yang lainnya ketika Samsudin melihat ibadah seorang muslim juga tertarik gitu. Oh, mereka puasanya kok kenapa? Mungkin dalam benak Samsudin dulu berpikir, oh, kenapa mereka kok puasanya tuh seharian gitu. Maksudnya dalam artian semenjak fajar sampai terbenam matahari kan tempo waktu yang cukup lama gitu ya. Itu mungkin dulu kalau itu mungkin simpati ya, dalam artian oh salut gitu ya, mungkin seperti itu. Kok agama saya kok nggak seperti itu gitu, puasa tapi tetap makan juga seperti itu gitu. Terusnya dalam pergaulan bermasyarakat gitu misalkan, kan pasti sudah jelas ya mayoritas Kristen. Iya, kalau dalam artian gimana sih akhlak seorang muslim dengan akhlak selain muslim, gimana? Mungkin diceritain perbedaannya gitu. Perbedaannya banyak. Oh, gitu. Kalau akhlak muslim itu mereka tidak sopan. Oh gitu. Iya. Sangat beda. Dalam artian gimana? Suka membantah orang tua, melawan orang tua. Iya. Sudah merasakan juga, Ustaz. Oh gitu. Dulu juga Samsudin begitu juga. Iya. Membantah orang tua ketika orang tua suruh pun seperti itu gitu. Iya. Sering marah-marah. Oh gitu. Iya. Gitu sering. Ketika orang tua suruh memerintahkan untuk belajar, dia enggak. Iya. Terus ini malah membantah, seperti itu juga. Terusnya tadi saya dengar katanya Samsudin juga pernah ingin kembali ke agama sebelumnya gitu kan ya. Iya. Tentu sudah hampir-hampir gitu, tapi alhamdulillah Allah masih berikan kasih sayang kepada Samsudin sehingga tidak jadi kembali ke keyakinan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin bisa diceritakan secara singkat gitu kenapa waktu itu sampai hampir menuju kembali ke keyakinan sebelumnya. Pertama, Ustaz, itu karena pergaulan. Oh gitu. Kedua karena perjanjian yang kakek yang masuk Islamnya tadi, Ustaz. Oh gitu. Gimana mas perjanjiannya gimana? Yaitu kan sudah mengislamkan, janjinya mengasihkan rumah tinggal. Gitu. Kemudian
diajarkan agama. Oh gitu. Kemudian udah itu setelah bertahun-tahun masuk Islam nggak diajar agama. Oh gitu. Jadi keluarga kompak hampir mau masuk ke agama yang kembali. Ya mudah-mudahan aja Allah mengampuni kakek angkat tersebut. Amin. Dan apa namanya, semoga tapi alhamdulillah ya, bagaimanapun juga Samsudin dan keluarga Tetap mendoakan. masuk Islam pun karena perantara beliau gitu ya. Iya. Ya mungkin karena waktu itu yaitu salah satu mungkin sifat apa namanya negatif manusia gitu ya, seperti Iya. itu ya, mungkin nggak patut dicontoh oleh Samsudin dan keluarga. Tapi alhamdulillah patut disyukuri juga Iya. juga seharusnya oleh Samsudin, bahwasanya alhamdulillah berkat orang tersebut Samsudin dan keluarga bisa masuk Iya. Islam seperti itu. Jadi ketika itu kakek angkat itu bercerita apa namanya, ketika mengajak Samsudin dan keluarga untuk masuk Islam, menjanjikan ya hal-hal yang ternyata tidak jadi kenyataan seperti itu. Iya. Gitu. Sampai-sampai bimbingan agama pun enggak gitu. Tidak biasa. Oh, jadi ketika masuk Islam dulu nggak ada satupun orang yang ngajarin Islam gitu. Tidak ada. Nggak ada. Jadi gimana tuh waktu itu? Apakah ya, Islamnya hanya secara identitas saja, dalam artian merubah KTP Iya, merubah ibu, KTP, oh iya. gitu, semuanya dirubah gitu. Iya. Yang merubahnya waktu itu siapa? Itu abang-abang ya. Oh gitu, Iya. langsung serempak sekeluarga menyatakan kami Islam seperti itu. Iya. Walaupun belum mengamalkan apa-apa yang diperintahkan dalam Islam. Iya, Ya betul. dikarenakan waktu itu emang kurangnya bimbingan gitu ya, nggak ada yang mengajak atau mengajar tentang apa sih Islam, apa yang diwajibkan dalam Islam, seperti itu ya. Iya, betul. Oh gitu. Terus kemudian sikap keluarga waktu itu bagaimana? Sikap keluarga? Iya maksudnya ketika udah masuk Islam, dijanjiin akan dibimbing, ternyata nggak dibimbing, waktu itu kayak gimana? Kesal atau Keluarga sangat kesal sekali, Ustaz. Oh gitu. Dan Iya. hampir masuk Iya. kembali lagi gitu. Ya? Kembali lagi. Oh gitu. Terus kenapa yang menguatkan keluarga waktu itu? Alhamdulillah. Sampai nggak jadi kembali. Ada kakak, Ustaz. Yang kakak yang tadi itu. Oh kakak yang perempuan tadi itu. Iya. Yang apa yang disampaikan kakak, coba mungkin bisa dijelaskan. Yaitu tentang agama. Dia sampai puas menahankan agama kan. Oh gitu. Iya. Dan dijelasin maksudnya jangan begini, jangan begitu gitu. Iya, jangan sampai kalian kembali ke agama yang kita sudah jalanin kemarin. Oh, gitu. Karena jauh bedanya katanya. Oh gitu. Iya. Bedanya apa katanya? Jadi saya penasaran. Oh gitu. Iya. Kemudian tahun 2011 saya dititipkan sama seorang, itu alhamdulillah seorang ustadz. Kemudian diajarkan agama kan, sedikit demi sedikit. Kemudian Tahun berapa waktu itu? tahun 2011 kemarin. 2011. Oh gitu. Baru-baru Di mana itu? Waktu di Kalimantan juga. di Kalimantan. Berarti Iya. disitulah ketika tahun 2011 itulah baru mulai belajar Islam. Mendapat seperti hidayah, itu. iya. Oh gitu. Terus gimana? Apa yang diajarin pertama-tama? Tentang sholat pertama, kemudian tentang beribadahnya, tentang ngaji, udah itu tentang Islam. Oh gitu. Jadi sampai Iya. dia ngajarnya rutin setiap hari atau Jarang. oh gitu. Iya. Tapi ketika datang aja beliau langsung ajar gitu. Iya. Terus mulai kapan tinggal di Jakarta ini? Alhamdulillah 2 tahun, semenjak 2 tahun yang lalu. Oh berarti ketika tahun 2011 itu juga berarti ya, sekitar Iya, tahun 2011. atau 2011. 2011. Oh gitu. Iya. Kemudian tahu An-Naba Center dari mana nih, maksud dari Yayasan An-Naba? Saya alhamdulillah Ustaz, di sini punya kakak dan kakak juga alhamdulillah pernah nyantri di sini. Oh gitu. Pernah nyantri di sini juga. Berapa lama waktu itu kakak? Saya kurang tahu juga Ustaz. Semenjak sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahunan. Iya. Sekitar 1 tahun waktu itu ya di sini. Iya. Terus yang udah Samsudin dapat selama di sini apa aja? Alhamdulillah tentang ngaji juga alhamdulillah sudah bisa. Kemudian tentang tauhid, tentang banyak Ustaz. Tentang fikih-fikih.
tentang akhlak seorang muslim. Hmm. Kisah lainnya, alhamdulillah sampai sekarang saya yang masih terpaku Ustaz Apa? tentang pendengaran murotal. Murotal itu Ini terpaku gimana Mas? tentang ada teman yang apa itu suaranya Bagus. iya Nah, terus terpaku gimana Mas? Terpesona gitu ya. terpesona, iya. Indahnya Islam itu Iya. tidak hanya dari segi ajarannya gitu. Iya. Ternyata kitab sucinya pun ketika dibaca itu sangat indah gitu, Iya, seperti betul. itu. Masya Allah. Maksudnya coba bisa ceritakan apa sih? Maksudnya terpesona gimana gitu? Tentang kalau kitab itu kan, kitab Bible, kitab dalam Kristen itu kan tidak ada tajwid. Oh gitu. Iya, tapi kalau Islam ada. Oh gitu. Iya. Jadi dengan indahnya lantunan. Dan juga Ustadz, Heeh. kitab Kristen itu kan ditulis oleh manusia. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau Islam, Al-Quran, alhamdulillah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Yang Samsudin tertarik dari Al-Quran itu sendiri selain tadi ya. Tadi kan kalau kitab yang sebelumnya itu nggak ada istilahnya kaedah-kaedah tajwid. Kemudian kalau dibaca pun biasa-biasa aja, maksudnya dalam artian ya nggak jauh beda dengan novel atau buku-buku yang lainnya. Terus dari Al-Quran itu sendiri, coba apa yang menjadi daya tarik Samsudin dari Al-Quran itu sendiri? Itu tentang Selain tadi, selain ketika dibaca dengan suara yang merdu itu akan menjadikan hati ini terpesona gitu dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Coba mungkin ada agak misalkan satu ayat atau ini yang ada satu ayat. Apa waktu itu? Itu surah Al-Baqarah Surah Al-Baqarah ayat 151. yang bunyinya apa tuh? Ini fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Iya, gimana? Apa menarik dari ayat itu? Itu yang menarik, itu masuk dalam hati Ustaz, terasa. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Dalam ayat ini saya masuk ayat tertekan. Ustaz. Jadi ketika Samsudin mengetahui atau membaca ayat ini, Iya. gitu ya, dan mengetahui arti dari ayat ini, Iya. yaitu surah Al-Baqarah tadi yang Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Iya. Gitu kan, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurukum." Ingatlah aku, Iya. niscaya aku akan ingat kamu. Iya. Seperti itu ya. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Gitu kan, Allah kan berfirman, washkuruli, bersyukurlah padaku dan jangan kalian kufur, seperti itu. Iya. Oh gitu ya. Jadi apa yang jadi daya tariknya? Apakah daya tariknya itu yang membuat menariknya itu apakah karena tadi ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengingat kita, atau yang lainnya? Kita selalu ingat Allah. Oh gitu. Iya. Seperti itu. Tadi kan Samsudin bilang katanya terpesona gitu ya. Iya. Melihat mendengar murotal Al-Qur'an gitu ya. Iya. Mendengar lantunan suci Al-Qur'an yang dilantunkan oleh teman-teman gitu ya. Iya. Jadi apa tertarik, kenapa tertarik dengan lantunan murotal itu sendiri? Ya, dulu kan Ustaz sering mendengarkan musik. Oh gitu. Iya. Jadi sama Al-Quran beda. Oh gitu. Iya. Mungkin kitab-kitab sebelumnya pun nggak seperti itu ya. Iya. Kalau Al-Quran bisa orang Kalau kitab bisa sebelumnya- menangis gitu ya ketika Iya. mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan suara yang merdu seperti Iya. itu dengan penuh penghayatan. Kita pun walaupun nggak tahu artinya masuk ke hati gitu istilahnya. Oh seperti itu. Itu yang menarik juga gitu ya. Selain dari murotal tadi, dalam artian dari merdunya suara orang yang membaca Al-Quran itu sendiri, ada gak sih dari ayat-ayat Al-Quran yang membuat Samsudin itu tertarik terhadap Islam seperti itu, atau salut atau simpati kepada Islam, atau ayat-ayat yang membuat Samsudin itu semakin menguatkan keimanan Samsudin terhadap Islam itu sendiri? Banyak Ustaz. Di antaranya apa coba? Tentang Al-Fatihah aja itu. Iya, gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Mm-mm. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Oh gitu, jadi Udah kemudian masa kita Islam tidak lurus kan? Kita harus lurus. oh gitu. Iya. Jadi firman Allah juga yang menyampaikan dalam surah yang Allah sampaikan dalam surah Al-Fatihah gitu ya, ihdinas siratal mustaqim, Iya. tunjukilah aku jalan yang lurus gitu Iya. kan. Jadi kita sebagai seorang muslim
memohon Iya. kepada Allah, kemohon kepada Tuhan kita, Rob kita Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Iya. Seperti itu. Oh, jadi di agama sebelumnya nggak ada gitu. Nggak ada. Oh, gitu di keyakinan yang sebelumnya. Ya, ini alhamdulillah. Subhanallah, itu salah satu sebagian kecil dari mukjizat Al-Qur'an seperti itu. Iya. Kemudian ayat yang lainnya gitu. Yang bikin saya menarik pemirsa yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Itulah yang sampai sekarang membawakan saya menahankan Islam. Oh, gitu. Lebih dalam mengetahui Islam. Ayat 151 yang bunyinya seperti apa? Bunyinya fazkuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Oh iya. Itu menarik juga gitu ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun." Iya. Kata Allah berfirman, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat engkau. Iya. Itu. Washkuruli wala takfurun. Ya, gitu. Kemudian Allah juga berfirman, bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur. Oh, seperti itu. Itu juga yang Iya. membuat menarik juga gitu ya. Iya. Selama di lembaga ini apa saja gitu yang dipelajari gitu, atau pelajaran apa saja yang sudah Samsudin dapatkan, maksud pelajaran keislaman seperti itu, apa aja mungkin bisa diceritakan? Alhamdulillah. Yang pertama tentang tauhid. Oh gitu. Ya, yang kedua tentang cerita Rasulullah. Oh seperti Iya. itu. Tentang tauhid sendiri, apa yang Samsudin pahami dari tauhid itu sendiri? Itu mengesahkan Allah. Oh, mengesahkan Allah. Ya. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Iya. Rabb kita, Tuhan kita hanya esa gitu, Iya, tunggal. tunggal, satu. Enggak ada Tuhan selain, enggak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, seperti itu. Mungkin yang lainnya dari sisi tauhid itu sendiri. Kemudian dakwah tentang akhlak. Oh gitu. Kemudian tentang cara ceramah. Oh gitu. Iya. Coba dari segi dakwah, akhlak. Iya. Akhlak Islam. Samsudin kan sudah mempelajari gitu ya akhlak Islam itu sendiri. Iya. Apa sih akhlak yang menarik bagi Samsudin? Akhlak seorang muslim yang membuat Samsudin itu sampai simpati gitu terhadap Islam. Ya. Contohnya bisa. Contohnya Ustadz. Kalau seorang muslim tentang sopan memanggil assalam. Oh gitu. Iya. Tapi kalau Kristen tidak ada. Oh gitu. Jadi seorang muslim itu diajarkan oleh agamanya Iya. bahwasanya ketika bertemu harus saling mengucapkan salam. Iya. Assalamualaikum. Sedangkan di agama yang lain atau keyakinan sebelumnya nggak ada perintah untuk mengucapkan salam atau lain sebagainya seperti itu. Oh gitu. Coba akhlak tadi selain tadi bertemu harus mengucapkan salam, mungkin ada akhlak yang lain yang membuat Samsudin simpati dari Islam itu sendiri. Ada Ustadz. Apa tuh? Yaitu tentang cara berjemu, udah itu salaman, mau itu kembali salaman lagi. Oh seperti Iya. itu. Itu yang sangat kagum pertama. Terus Cara pakaian. oh gitu. Iya. Berpakaian juga di Iya. Islam itu diajarkan berpakaian itu bagaimana sih maksudnya? Yang sopan, Oh sopan seperti apa misalkan? Sopan. menutup aurat. Oh gitu. Iya. Jadi di agama sebelumnya nggak ada Nggak anjuran ada. untuk menutup aurat dan lain sebagainya. Jadi bebas kita berpakaian seperti itu. Oh, Iya. seperti itu. Jadi Islam tuh mengajarkan salah satu akhlak seorang muslim adalah ketika dia berpakaian dia harus menutup aurat. Iya. Seperti itu. Tadi kan di lembaga ini juga diajarkan tauhid, kemudian sirah, kemudian dakwah, akhlak dan sebagainya. Untuk pelajaran kitab suci Al-Qur'an sendiri bagaimana? Sudah maksudnya Samsudin sendiri udah bisa baca Al-Qur'an atau belum? Alhamdulillah sudah. Oh gitu. Seperti itu. Jadi sejak kapan belajar membaca Al-Qur'an? Sejak setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Iya. Gitu. Bisa ceritain pengalaman ketika Alhamdulillah, saya pertama kali datang Jakarta. belajar? Alhamdulillah punya kakak dimasukkan di pesantren, yaitu menghafal Quran Oh pertama. gitu. Ya. Dari situ pertama dapat hidayah. Itu diajarkan baca Al-Quran dari pertama. Ya, dari dikit demi sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang lancar. Oh alhamdulillah sekarang udah lancar. Iya. Coba lancar baca Al-Quran gitu ya. Iya. Membaca saja atau sudah lancar juga dengan hafalan?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah punya hafalan Al-Quran juga? Alhamdulillah. Coba apa yang sudah dihafal? Itu surah Al-Baqarah. Ayo coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Terus, masya Allah indahnya Al-Quran. Itu belajar Al-Quran berapa lama? 1 tahun, nggak sampai 1 tahun. Nggak sampai setahun udah bisa baca Al-Quran gitu. Iya. Kemudian menghafal Al-Quran udah pas ketika dari 1 tahun itu juga gitu mas, langsung menghafal Al-Quran atau gimana? Kemudian diajar pertama tajwid. Oh gitu. Iya. Kemudian udah itu langsung disuruh menghafal. Oh gitu. Masya Allah. Itulah salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi walaupun kita baru belajar Islam, walaupun kita nggak mengerti atau nggak mengerti makna atau arti terjemahan daripada Al-Quranul Karim, tetapi kita bisa membacanya. Iya. Seperti itu. Padahal itu Al-Quran kan diturunkan dengan bahasa Arab. Seperti itu. Tapi ya karena itulah kemujizatan Al-Quran sehingga kita dapat bisa membacanya dengan baik dan benar, bisa melantunkannya, apalagi kita juga bisa sampai menghafalnya. Subhanallah. Ya pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita dengan Syamsuddin. Ya, ini merupakan salah satu orang yang Allah berikan hidayahnya, Syamsuddin dan keluarganya. Semoga Allah semakin memantapkan atau memberikan keistiqomahan kepada Syamsuddin dan keluarganya, meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan dengan agama Islamnya. Semoga Syamsuddin dan keluarganya diberikan kemantapan atau ketetapan iman, ya. Khususnya untuk Syamsuddin dan keluarga, umumnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.